new normal ini adalah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu justru kita tinggal. Arahan Romo Kiai menjadi sangat penting karena ini bisa menjadi satu bukti evidence based, ya, statement yang nanti kita tularkan. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tapi kita balik sekarang, badannya terus kita bangun. Kalau kita sehat, kita lupa dengan kesehatan orang lain. Itu muskil bagi umat Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo, Bapak Kepala Kanwil Departemen Agama, Kementerian Agama, dan segenap pejabat, khususnya pejabat-pejabat di lingkungan Kanwil Jawa Tengah. Yang terhormat dan yang saya hormati Dr. Tri Wigati dan siapa yang hadir baik secara langsung maupun daring pada kesempatan ini. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya untuk ikut dalam acara ini, acara yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dalam rangka Hari Santri. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan barokah. Allahumma amin. Berbicara mengenai pandemi, saya dari awal sudah mengatakan bahwa pandemi ini merupakan wabah kemanusiaan. Bukan wabah daerah, bukan wabah etnis, bukan wabah agama, tetapi wabah kemanusiaan. Kalau wabah kita artikan sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita anggap sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wabah ini adalah pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang bernama manusia. Kita diingatkan kembali dengan wabah kemanusiaan ini kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita lupakan, atau begitulah kebanyakan orang melupakannya. Sabda yang berbunyi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita lupa atau terlewatkan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Hal-hal yang menyebabkan kita lupa atau melewatkan hal-hal yang menjadi pedoman kita, ini akan kita lihat pada saat sekarang kita berjarak dengan dunia dan new normal berganti dengan dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga. Kita kemarin itu begitu tidak berjarak dengan dunia, bahkan terlalu akrab, bahkan sampai kita tidak
akrab, kita berjarak dengan keluarga. Kita hampir ketemu dengan keluarganya sebentar sekali yang tidak mutu kadang-kadang itu. Kita hanya bersapa ketika datang dari kesibukan-kesibukan di luar. Kita jarang mengikuti acara-acara anak-anak kita karena kesibukan kita sendiri. Kadang-kadang suami juga bekerja di luar, istri bekerja di luar, anak entah siapa yang menjaga, siapa yang menyayangi, siapa yang mengelus. Kita berjarak dengan keluarga, berjarak dengan yang paling mestinya kita harus paling akrab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai ketika kita sholat pun nyaris kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ketika kita merenung dalam pandemi di mana kita harus berjarak dengan luar dan kita harus di rumah saja, itu kita kesempatan yang baik sekali untuk memahami pelajaran Allah ini dengan mendekatkan diri pada Allah, kepada keluarga kita. Apa yang kemarin kita lakukan pada orang-orang yang kita sayangi itu. Apa yang kita lakukan selama ini dengan zat yang kita anggap sebagai yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, yang paling kita tunduki, yang paling kita taati. Ini yang pertama. Dan sebelum kita bicara nanti soal ini, pertama kita harus sebagai, apalagi kita sebagai seorang Muslim yang mengaku mukmin, kita harus menganggap pandemi ini merupakan anugerah Allah, karena Allah masih menyayangi kita, masih memberitahu kita, masih memberi pelajaran kita, masih memperingatkan kepada kita. Kalau tidak, kita akan dibiarkan saja terus tanpa jarak dengan dunia dan terus berjarak sampai jauh. Berjarak dengan diri kita sendiri dan berjarak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak bisa ingat lagi kepada diri kita. Maka kalau tadi Bapak Kepala Anbil bicara soal new normal, itu artinya membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Yang kemarin kebiasaannya begini, kita ganti kebiasaan begini. Maka kebiasaan-kebiasaan apa yang kita tinggalkan dan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita lakukan setelah ini? Budaya apa yang harus kita tinggalkan sama ini, dan budaya apa yang harus kita jalani kemudian. Ini harus kita rinci, bukan hanya soal masker, bukan hanya soal protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu hanya bagian dari kita menjaga sebagian dari diri kita. Ada sebagian lain yang kita selalu nyanyikan di dalam kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Selalu kita menyanyikan itu dengan khidmat dan selalu mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dua hal ini selalu diingatkan oleh lagu kebangsaan kita. Tapi marilah kita lihat selama ini. Apa yang kita bangun selama ini? Kebanyakan yang kita bangun adalah badannya. Padahal lagu itu mendahulukan jiwanya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tapi kita balik sekarang. Badannya terus kita bangun, sehingga semua pikiran kita itu permulaannya, masdarnya itu dari badan, bukan dari jiwa. Sekarang juga begitu. Yang kita terus kita kembangkan itu adalah bagaimana memberi
memberikan pengertian kepada masyarakat, khususnya santri-santri dan kiai-kiai, bagaimana dia bisa menjaga badannya supaya tetap sehat, walafiat, tidak mati. Karena sudah ada contohnya banyak kiai-kiai, dokter-dokter, tenaga medis yang meninggal. Maka yang pertama kali kita harus sentuh, bukan itu. Tapi bagaimana kita menyentuh mereka sebagai manusia dan kita sebagai manusia. Bahwa ini bukan untuk kepentingan kita. Kebiasaan kita hanya untuk memikirkan diri sendiri itu harus kita tinggalkan dan kembali kita menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kebiasaan mementingkan orang lain juga. Orang mengira bahwa pakai masker ini untuk kepentingan dirinya supaya tidak tertular. Bukan. Bukan hanya itu. Kalau itu namanya egois. Itu anania. Kalau pokoknya saya pakai ini supaya saya tidak ketularan. Itu egois. Itu bukan sifatnya, bukan karakternya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Muhammad itu selalu berpikir untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya sesama manusia. Kalau saya enak, semuanya harus enak. Kalau kita sakit, semuanya itu sakit. Jadi kita harus menjaga diri kita dan orang lain. Makanya di dalam Islam itu ada ciri yang khas, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu adalah suatu manifestasi dari bagaimana kita menjadi satu dengan orang lain. Kita tidak ingin di surga sendirian. Kita harus bersama-sama dengan sesama. Jangan lalu surga untuk saya sendiri, kamu mau ke neraka silahkan. Tidak. Kalau kita makan enak, kita teringat saudara kita, maka kalau kita ke surga itu sangat muskil kalau kita melupakan saudara-saudara kita. Kalau kita sehat, kita lupa dengan kesehatan orang lain, itu muskil bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, yang pertama kalau kita ingin new normal seperti tadi yang dikemukakan Bapak Kanwil, dimulai dari kita memulai cara berpikir dulu. Nah, kita itu bersaudara, kita itu sesama anak cucu Adam yang harus saling menjaga satu sama lain, saling memberikan sesuatu yang baik kepada yang lain. Jadi kalau praktisnya itu Pak Kanwil ya, itu Pak Gubernur segala macam itu. Marilah kalau kita mengkhawatirkan kiai-kiai itu, nanti jangan-jangan kiai-kiai yang terkena, karena kiai-kiai itu yang merasa paling takwa, tidak takut dengan pandemi, dengan segala macam. Kita dekati secara kemanusiaan. Kita dekati. Kita datangi atau kita kumpul di tempat pesantren siapalah, salah satu pesantren, tapi kita kumpulkan. Jadi misalnya satu karisdenan dulu, di mana sini, di mana kita bicara sebagai manusia. Jangan membicarakan diri kita sendiri semuanya. Ini bagaimana baiknya. Itu cara manusia berbicara untuk kepentingannya sendiri. Kita bicarakan bersama-sama. Duduk sama rendah bersama-sama. Tidak ada Pak Gubernur, tidak ada Kepala Kanwil. Duduk sebagai manusia bicara. Ini ada pandemi seperti ini, sekarang bagaimana kita itu mengatasinya? Tolong, karena saya mempunyai tugas sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Saya tugas menjadi kepala daerah provinsi Jawa Tengah. Anjingnya semua juga bertugas untuk mengasuh rakyat-rakyat kami. Marilah kita bicarakan soal pandemi yang mengenai semua manusia ini. Kita bicara ya sambil ngopi, ya, jagongan biasa, tidak usah resmi-resmian. Nanti semuanya akan bisa didekati dengan cara kemanusiaan itu. Kalau jarak jauh di sini menganjurkan begini sana, itu sudah capek saya kira. Pak Kanwil, Pak Gubernur, saya sendiri juga sudah kemana-mana
Saya sudah ngomong soal ini. Mereka sekarang diajak bareng-bareng lah. Misalnya siapa yang kelihatannya kita anggap bahwa kasarnya belum mudeng soal pandemi ini, ya disitulah kita mengadakan pertemuan para kiai-kiai di situ. Nanti mereka kita ajak bicara gimana ini, baiknya bagaimana. Jadi, dengan demikian nanti budaya rembukan musyawarah yang selama ini kita tinggalkan itu kita kembalikan dalam new normal ini. Kita berhasil new normal ini adalah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu justru kita tinggalkan. Kebiasaan rembuka, kebiasaan saling mendoakan, kebiasaan saling silaturahmi. Meskipun dengan cara ini kita bisa misalnya mengusahakan bagaimana pesantren-pesantren, ulama dan umaro itu bisa bersilaturahmi seperti ini. Saya kira bisa, karena sekarang sudah banyak pesantren-pesantren itu yang bisa berbuat seperti ini. Jadi tidak usah kita langsung, kita bisa daring, tapi kita hadirkan kiai-kiai semua, ngomong bareng di sini, gantian, dan segala macam. Ada nanti santri-santri yang ngatur bagaimana caranya menyalakan mikrofonnya, videonya, mana yang audionya, supaya jangan nanti malah kandel sedang bicara lalu juk-juk suaranya nyeronong gitu. Jadi diatur, dengan demikian kita bisa terus melakukan kebiasaan-kebiasaan dengan kebiasaan, intinya masih tetap silaturahmi dengan cara yang baru. Tetap bermusyawarah dengan cara kita yang baru. Dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya apa yang saya ingin sampaikan adalah, pertama, kita perlu betul-betul mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apakah Anda sekalian cocok dengan cara saya berpikir tadi atau tidak? Monggo, masing-masing mempunyai hak untuk memaknai dan menafsirkan semuanya demi kepentingan kita bersama. Kedua, new normal itu menurut saya tidak hanya dari segi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita saja. Artinya kesehatan dan keselamatan badan kita saja, tapi juga jiwa kita. Monggo nanti itu dirumuskan kayak apa. New normal itu meliputi keseluruhan kita sebagai manusia yang berbadan dan berjiwa. Saya kira itu, dan saya mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan ini karena ada acara berikutnya. Saya berterima kasih pada kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah yang telah menghormati saya untuk ikut berbicara pada forum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatian Anda sekalian. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairu Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.